Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hasyim Asy'ari lebih kental dengan mengedepankan tradisionalisme dari sisi kolaborasi antara ibadah dan budaya sampai hari ini. Dan Ahmad Hasan walaupun sama sudah melaksanakan haji, beliau tidak mau dikatakan haji. Kenapa Pak? Kira-kira? Karena beliau pas tawaf ifadah sakit, jadi dia tidak melakukan tawaf ifadah. Beliau beristihad, siapa yang haji tidak tawaf ifadah tidak sah hajinya. Makanya beliau sampai hari ini tidak disebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kayak apa? Ahmad Hasan. Tidak disebutkan begitu karena masalahnya di tawaf ifadah. Mari kita kembali. Ujian keimanannya apa? Ujian keimanannya adalah bahwa ada fenomena yang disampaikan pada para sahabat yang membutuhkan keteguhan keyakinan. Dan para sahabat saat itu sedang memperhatikan Rasulullah ketika cerita dari A sampai Z apa yang beliau lakukan di sana. Itu kebingungannya luar biasa. Mau mengatakan Rasul jujur, berat hati mereka. Karena di luar nalar. Jadi dengan logikanya nggak masuk. Rasul bisa melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis saja, itu mereka kebingungan luar biasa. Di saat dari Mekah ke Madinah saja itu perjalanan 9 hari, Pak. Kita tahunya dari mana? Lihat dalam Ibnu Sirah. Dalam hadis yang cukup panjang sampai kalau Imam Bukhari bahwa Rasulullah waktu itu haji yang diikuti oleh sekitar 140.000 orang. Di tahun 10 itu perjalanan tanggal 28 Zulqa'dah yang saat itu Rasulullah nikmat yang di Bir Ali atau Zulhulaifah dulu, dan sampai ke Mekah itu kan tanggal 4 Zulhijjah malam Ahad, dan kalau dihitung dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Zulhijjah itu 9 hari perjalanan. Itu Mekah Madinah. Yang sekarang Mekah Madinah itu adalah antar kota, gitu kan? Dan perjalanan bisa ditempuh 6 jam dengan bis, itu yang santai. Kalau agak cepat perjalanan bisa sampai 5 jam. Dulu Rasul sudah tiba-tiba Rasul mengatakan Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis itu lokasinya ada di area Palestina. Dan itu adalah ada Imperium Romawi, ada negara besar, negara adidaya. Rajanya adalah Raja Romawi, begitu. Dan Baitul Maqdis itu di bawah kekuasaan mereka. Karena itu adalah kiblatnya para nabi. Mana mungkin para sahabat percaya? Belum lagi menceritakan tentang fenomena masyarakat ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Isa, ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu semakin membingungkan. Siapa yang tampil di sana yang membenarkan? Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah adalah benar dan saya percaya. Maka kemudian Rasul menyebutnya sebagai At-Tasdiq. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan tentang cerita Isra Mi'raj. Gitu ya, kalau begitu gitu. Teman-teman, hari ini saya hanya menyampaikan mungkin ya 2 atau 3 hadis saja. Ini sebagai bagian dari cerita tentang Isra Mi'raj ini. Perlu saya sampaikan dulu bahwa Rasulullah itu sebelum menyampaikan yang gaib itu berarti kan ketemu dengan para nabi, Rasul diuji dulu tentang apa yang Rasul lihat kira-kira sesuai nggak dengan orang yang pernah mengalami ke daerah situ. Kita menyebutnya adalah Isra dan Mi'raj. Biasanya ulama membagi 2 definisi. Isra perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Hanya kebetulan saja ini adalah definisi yang memang sengaja para ulama membagi supaya mudah. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa keterangan Rasulullah, bahkan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu kan tidak jalan kaki, tapi di Mi'raj diangkat. Sehingga Rasul bisa berangkat ke Baitul Maqdis dalam hitungan detik begitu. Itu karena di Mi'raj diangkat.
Nah makanya nanti saya tidak terjebak dengan definisi itu, tapi intinya Isra itu adalah perjalanan dan Mi'raj itu adalah Rasulullah diangkat. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman kita lihat ya, hadis yang pertama yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Beliau berkata begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ra'aituni fil hijr." Sungguh, aku melihat diriku sendiri dalam sebuah mimpi ketika dihujat. Dan kemudian beliau mengatakan, "Wa Quraisyun tas'aluni an masraya." Dan orang-orang Quraisy mereka bertanya tentang perjalanan Isra Mi'raj. Pas'alatni an asya'a min Baitul Maqdis. Dan orang-orang Quraisy mereka bertanya tentang apa atau tentang sesuatu atau apa saja yang ada di Baitul Maqdis. Teman-teman, dalam sejarah Rasulullah itu adalah pedagang. Tapi mereka tahu Muhammad remaja yang diajak oleh pamannya Abu Thalib sejauh-jauhnya dagang ke nepi Karmani, tidak sampai ke Persia. Walaupun pernah dulu mau sampai ke daerah Persia, keburu ketemu dengan pendeta Bukhara, kan tidak jadi, balik lagi. Artinya mereka mengukur bagaimana perjalanan dagang Rasulullah dulu ketika beliau belum diangkat menjadi nabi. Maka mereka bertanya, kalau engkau benar pernah ke Baitul Maqdis, kira-kira ada apa aja di sana? Bapak-bapak kalau misalnya mengatakan, saya pernah ke Purwakarta, nanti saya tanya, Bapak di Purwakarta kemana aja? Daerahnya yang mana? Oh, saya cuma ke Situ Bulan sebelah mana? Begitu. Kalau di YouTube kan ada Situ Bulan, ya, bisa lihat ayam mancur. Nah, itu kan teruji. Dan Rasul mengatakan, lam usbitha. Ini yang menyulitkan saya. Susah. Jadi sampai mengatakan ini, pakurit ekor bakal makurit tulis lompat. Ini yang membuat saya berat karena saya belum pernah melihat itu. Jadi dia Rasul diangkat ke Baitul Maqdis, tapi tidak detail. Di sana itu ada apa? Tidak detail. Maka kemudian apa yang terjadi saat itu? Yang kata Rasulullah ini adalah cukup menyulitkan. Kemudian Rasul bersabda begini. Ketika diuji tentang kebenaran Baitul Maqdis, farafa'ahullahu li, maka Allah kemudian mengangkat Baitul Maqdis itu. Semua orang tidak tahu, yang lihat hanya Rasul saja. Diangkat Baitul Maqdis, anzuru ilaihi, sampai aku bisa melihat Baitul Maqdis itu. Kemudian ma yas'aluni an syai'in illa an ba'tuhum bi wa qad ra'aituni fi jama'ah minal anbiya. Sampai kemudian ketika diangkat Baitul Maqdis, dia bisa melihat bagaimana ada tempat, bagaimana ada pijakan-pijakan dulu para nabi melakukan kiblat di sana, melakukan ibadah di sana. Karena sentral kiblat para nabi kan Baitul Maqdis itu. Dia kata kita mau begini Pak, dana belah mana, jalur jalanan belah mana, kerajaan belah mana. Kemudian ada gereja gede di dunia, di belah mana, kan begitu. Maka Nabi bisa menjawab semua. Karena sampai melihat. Dan kemudian mereka tercengang, orang-orang Quraisy termasuk para sahabat juga, orang begitu. Apa yang Rasul sampaikan persis seperti yang mereka alami ketika datang ke sana mendapat. Salah. Maka ketika mereka percaya, kemudian Nabi langsung menghantam dengan cerita yang lain. Dia mengatakan bahwa di Sidratul Muntaha sana di atas, saya melihat sekelompok para nabi sudah ada di sana. Ini awal cerita itu. Jadi Nabi tidak kemudian sekonyong-konyong ngomong di di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh, di langit yang pertama, tidak begitu. Nabi ada tahapannya ceritanya. Jadi diuji dulu kebenaran itu. Begitu bertanya Baitul Maqdis, Allah kemudian angkat Baitul Maqdis sampai Rasul bisa melihat daerahnya dengan kekuasaan Allah. Maka kemudian mereka percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Inilah awal dari cerita Rasulullah tentang bagaimana Rasul dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah, pertama saya melihat sekelompok para nabi. Fa'idza, ternyata Musa qaimun. Di sana ada Nabi Musa
yang sedang berdiri, yusolli, dia sedang sholat. Mungkin yang terbayang oleh kita sedang sholat sunnah. Mungkin Pak ya, kita lihat Syaikh Al-Kalami. Fa'idha rajulun, maka kemudian Musa itu adalah seorang laki-laki yang darbun ja'dun ka'annahu min rijalin syanu'ah. Ternyata dia adalah seorang yang sangat kekar badannya dan rambutnya itu keriting. Kalau kamu mau tahu siapa Musa, bentuknya tuh lihat, Bani Syanu'ah, kurang lebihnya mirip dengan Musa alaihissalam. Bagaimana ini sebenarnya menarik ya, kalau mencoba membedah Fathul Bari tentang cerita para nabi, maka di sana banyak sekali cerita-cerita yang sebetulnya kita dapatkan tentang Israiliyat misalnya. Ini kan Israiliyat itu begini Pak, kronologinya. Cerita yang gak masuk akal, ya Pak, gak masuk ke nalar sini. Kalau kemudian, maaf Pak, kalau saya cerita sambil berbohong, itu nggak akan kelihatan. Bapak pernah dengar cerita Nabi Musa nagaplok malaikat, beda nama, beda ke malaikat sedang disambut nyawana, cek malaikat cek Nabi Musa tahu ayeuna dan sana nungkewe gaplok malaikat. Terus kemudian laporan sama Allah, cek malaikat mah sanggup nyambut Musa aja, malah Allah. Itu cerita itu. Kalau dalam cerita 20 Nabi itu ada cerita itu menggambarkan bagaimana Musa karena badannya begitu hebat ketika bisa menggapung malaikat. Padahal yang ada dalam hadis itu begini Pak, Musa itu ya, nanti bisa dicek ya kajian ini. Musa itu salah satu nabi di zaman Bani Israel yang tidak mau mengikuti tradisi orang-orang Bani Israel. Apa tradisinya? Lalaki mandi bareng di lalaki, awewe mandi bareng di awewe. Maaf ya Pak, jadi bisa digali sudah tahu seperti itu. Isi gimana cara dia? Itu kelihatan, itu tradisi biasa. Dan yang tidak mau melakukan itu adalah Musa. Musa adalah mandinya mandi sekarang. Tidak ada istilah mandi bareng. Sampai apa nomornya Pak? Burut seperti Musa. Burut seperti ada masalah di dalam itu kan rumahnya terjadi. Kan Musa terjadi apa yang terjadi Pak? Allah ditembrakkan supaya sampai ngomong. Apa yang terjadi Pak? Nabi Musa mandi, bajunya disimpan di atas batu. Ini cerita dalam kitab Syaikh Pak. Sampai saja gitu ya. Simpan di atas batu, batunya lompat. Tapi ini hadis sahih. Yang menceritakan siapa? Rasulullah SAW. Musa apa? Kata sudah batu kan udah batu. Nepi ka tengah jalan, nepi ka teu sadar manehna guguligiran, tapi hari dua ini sudah turun. Hanya ingin lihat itu saja. Kemudian batunya berhenti, diambil bajunya dipakai, bata pinggul dihantam di tengah ke batu teh. Sampai kata Ibnu Abbas langsung menyampaikan ada 7 bulatan saking kerasnya pukulan Musa dengan batu. Kalau alamnya tidak cerita ini dikembangkan, nggak tahu malaikat. Makanya ketika menampar malaikat dengan memukul batu kan sama mirip 3 kewadunya. Itu nggak kelihatan. Makanya hati-hati mengungkap cerita-cerita dulu kalau tidak dengan keterangan yang sahih. Jadi kalian hidup. Kita Pak kembali lagi. Ini adalah Musa. Yang kedua, sebelum saya lanjutkan, saya mau menyampaikan begini Pak. Ini kalau dalam komunitas tarekat ada pemahaman bahwa kaum Bapak tahu kan ibu kalau itu dari moyang yang sudah meninggal gitu. Apalagi beliau punya jabatan dengan makom tertinggi itu bisa kiai atau apapun itu bahasanya. Itu diyakini kalau memiliki karomah yang luar biasa, dia tidak meninggal, rohnya itu masih ada. Makanya kalau Bapak di Mukmin itu dulu dan ada spanduk misalnya di beberapa tempat ada tulisan, kalau bukan karena engkau Muhammad,
aku tidak akan menciptakan dunia ini. Nah, kalimat-kalimat itu Pak nih, ya. Jadi Allah tunduk kepada Nabi Muhammad gitu, ya. Atau Abdul Qadir Jailani itu ketemu dengan Rasulullah, kemudian bicara, ngobrol begitu. Itu adalah cerita-cerita dari komunitas yang diyakini oleh umat Islam di antaranya. Karena salah satunya dengan hadis sahih ini bisa dibuktikan. Apa Musa tadi mau? Aku itu mah kan mau itu. Begitu. Ya. Coba kita teruskan hadisnya ya. Ketika ketemu dengan Musa, wa idza Isa bin Maryam alaihissalam qaimun. Juga Nabi Isa sedang berdiri. Yusolli, beliau sedang sholat. Aqrabun nasi bihi syabahan Urwatu bin Mas'udin al-Thaqafi. Isa sedang berdiri melakukan sholat, dan orang yang mirip dengan Isa bin Maryam ini adalah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Karena mereka Allah sedang Isa. Coba ya, kalau tidak dengan keimanan yang benar itu menyerempet khurafatnya tingkat tinggi. Lalu kemudian wa idza Ibrahim alaihissalam qaimun. Nabi Ibrahim juga saat itu sedang berdiri yusolli, dia sholat. Asbahun nasi bihi sahibukum, yakni nafsa. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana dedegan badan fisik Ibrahim termasuk wajahnya, dia mirip dengan saya, kata Nabi. Lalu kemudian faja'atis sholat, tiba-tiba waktu sholat datang, fa'amamtuhum, dan aku mengimami semua para nabi. Nah, makanya dengan Bapak sok ngadagu aya lagu ini Pak. Anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas para cahaya. Kalau tafsir cahaya adalah nabi, misalnya yang dimaksud cahaya itu nabi, maka nabi itu adalah di atas para nabi. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Jadi menafsirkan ini bisa dengan rohyu, bisa dengan hati. Makanya kenapa di Persatuan Islam ketika menafsirkan Quran dan hadis itu harus dengan dilalah yang kuat. Jadi menafsirkan itu lain pikiran orang, tapi hanya Rasul yang mampu bisa menafsirkan baik itu Quran ataupun hadis itu. Ingat ya Pak, contoh ini contoh saja. Ini karakter ulama kita. Misalnya Rasulullah SAW, kata Aisyah, ketika Aisyah bangun malam dan kondisi sangat gelap, kemudian beliau memegang kedua kaki, dan ternyata Rasul sangat gelap, dan kakinya itu di posisi berdiri yang menancap pada tanah, kan begitu? Nah kemudian ditafsirkan, oh berarti kalau sujud itu kakinya begini dirapatkan. Itu tafsirnya. Nah kemudian kita ceklah, kenapa Persatuan Islam, terutama para ulama Persis, tidak menafsirkan, ditancapkan, terus dirapatkan? Masalahnya tidak ada dirapatkannya. Kan nggak ada kalimat itu. Tapi kenapa itu ditafsirkannya kemudian harus rapat? Nah inilah yang kemudian disebut dengan tafsir batin disebut. Nah apakah tafsir batin atau tafsir misalnya Qarin? Gak masalah, silakan. Yang penting ada dalamnya. Mana penjelasan yang saat itu Rasul menancapkan kakinya, kemudian dirapatkan, apalagi dirapatkan mana gitu? Kalau tidak ada, jangan ke situ. Oh berarti ditancapkan saja, tidak ada istilah dirapatkan. Nah itu kurang lebihnya begitu, cara pola penafsiran. Jadi kenapa kita sangat hati-hati itu? Ini masalah mana yang kedengaran lain itu bukan masalah itu. Masalahnya adalah mana tafsir yang arahnya ke situ. Nah Pak, di luar sana saudara-saudara kita yang sama akidah dengan kita, walau berbeda kaidahnya, mereka pola penafsirannya bisa dengan rohyu, bisa dengan rasa, salah satunya tadi. Nah itu kalau penafsiran ke situ. Tapi kalau angka nurun, kondurin, yang nurun itu adalah Allah, menjadi muslim Pak. Rasul di atas cahaya, yang kalau cahaya itu adalah Allah, berarti Allah di bawah. Nah itu kan jadi muslim. Nah itu mah kalau arahnya nggak tahu nih arahnya tafsirnya kemana. Tapi kurang lebihnya begitu.
Tiba-tiba kemudian fa'amam tuh aku mengimami mereka, falamma faragtu minas shalah, dan ketika selesai sholat, qala, tiba-tiba ada yang berkata, qailun, ada yang berkata, ya Muhammad hada malikun sahibuna. Muhammad, ini katanya ada malaikat penjaga neraka yang ikut bermakmum dengan pasalin, silakan ucapkan salam. Namun belum Rasulullah mengucapkan salam, faltafat ilaihi fabada'an bis salam. Tiba-tiba malaikat Malik ini penjaga neraka mengucapkan salam beliau. Ini adalah cerita salah satu Islam. Kalau Rasul tidak diuji dulu dengan cerita Baitul Maqdis, cerita ini anggapnya sekarang. Tapi karena diuji dulu dengan Baitul Maqdis dan Rasul menerangkan Baitul Maqdis itu adalah sesuai dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang yang bertanya, maka cerita ini dianggap menjadi cerita yang benar. Bagaimana tentang konsep Nabi ini? Kalau dalam sudut pandang Syiah itu berbeda lagi. Pernah dengar cerita tentang Khidir alaihissalam? Coba perhatikan Khidir. Khidir itu kan perdebatan apakah beliau Nabi atau bukan cukup tinggi. Yang akrab itu memang Khidir ini memang bukan Nabi. Dan karena tidak ada datanya, beliau memiliki umat itu kan tidak ada datanya. Sehingga orang-orang Syiah menempatkan Khidir itu sebagai apa? Wali. Karena Khidir ini mengarahkan mendidik Musa, maka kesimpulannya wali itu lebih tinggi daripada nabi. Makanya kalau ada kata wali, guru-guru mereka mengatakan merah berseberangan dengan apa yang Rasul sampaikan, ya kan Rasul ada bawah wali. Itulah salah satu keyakinan yang hari ini yang paling menampar luar biasa itu adalah orang-orang Persis. Karena cerita ini sangat istilahnya apa? Bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Bukan prinsip